tentang pewarisan sifat. Kemudian yang audio nanti merekam. Tugasnya melalui HP, kemudian kirim dulu. Sedangkan yang kinestetik membuat satu percobaan, baik itu secara tertulis maupun secara langsung. Nah, tentang pewarisan sifat. Pengertian pewarisan sifat adalah, siapa yang tahu kelompok audio atau kinestetik yang bisa menjelaskan tentang pengertian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISO ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pewarisan sifat atau adalah timbulnya sifat yang diciptakan dari ibu atau orang tua terhadap anak atau keturunannya. Contoh pewarisan sifat manusia yang dapat ditemukan: karakter, warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perselangan hibrida. Perselangan hibrid adalah perselangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya perselangan antara tumbuhan erkis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tumbuhan erkis berbiji kisut dan berwarna coklat. Padi berumur pendek dan berlimpur sedikit dengan padi berumur panjang dan berlimpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pewarisan sifat adalah penurunan karakter atau sifat-sifat yang turun dari orang tua atau induknya. Persilangan hibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Misalnya, persilangan antara tumbuhan erkis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tumbuhan erkis berbiji kisut dan berwarna coklat. Padi berumur pendek dan berbulir sedikit dengan berumur panjang dan berbulir banyak. 1. Percobaan Mendel atas persilangan dihibrid menyimpulkan bahwa dalam memproses pembentukan gamet, setiap pasang alel dalam bentuk lokus bersegregasi dan akan berpadu secara bebas dengan alel dari lokus lainnya. Hukum berpaduan bebas ini dirumuskan dari hasil observasi terhadap penyebaran fenotip F2 persilangan dihibrid. Mendel memperoleh perbandingan fenotip F2 9331. 2. Misalnya persilangan dengan dua sifat beda antara biji bundar kuning dengan keriput hijau. Kemudian F1 yang diperoleh biji bundar kuning. Hal ini terjadi karena setiap gen dapat berpasangan secara bebas. Artinya biji bundar dominan terhadap keriput dan kuning dominan terhadap hijau. Persilangan antara F1 menghasilkan keturunan F2. Dengan persilangan fenotip antara bulat kuning, keriput kuning, bulat hijau, keriput hijau. 9331. Selanjutnya, pewarisan sifat pada manusia. Contoh-contoh pewarisan sifat pada kulit atau alelah yaitu gen
kecil, B kecil, C kecil. Orang yang memiliki gen AA besar, BB besar, CC besar akan memiliki kulit sangat gelap, sedangkan yang memiliki gen AA kecil, BB kecil, CC kecil akan memiliki kulit sangat terang. Orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat cerah. 2. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Ada rambut yang tumbuh melingkar biasa atau tumbuh seperti huruf V atau yang dikenal dengan Windows peak. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif atau WW. 3. Tipe pelekatan cuping telinga. Ketika kamu mengamati telinga teman-temanmu, ada cuping telinganya melekat dan ada yang terlepas. Lihat gambar 77. 4. Bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikodekan oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan tipe rambut. Gen C dominan mengkodekan rambut keriting dan gen S resesif mengkodekan rambut lurus. Selanjutnya, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. 1. Albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang menderita kelainan ini pada umumnya akan mengalami fotofobia atau takut cahaya. 2. Buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, oranye, biru, dan hijau. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk mengumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor pengumpalan darah dalam tubuh seseorang. Kanker. Pernahkah kamu mendengar penyakit kanker? Kamu tentunya sudah mengetahui bahwa setiap sel akan mengalami pembelahan. Pembelahan secara normal merupakan suatu proses yang dikendalikan oleh berbagai gen. Kanker adalah sel-sel yang terus membelah di luar kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acut Aisyah Kalilamura. Pertikaian perbedaan seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi. Dari hal ini kita tahu pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah materi yang kami bahas kali ini tentang persilangan hibrid atau persilangan yang berbeda. Persilangan hibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya adalah salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, pewarisan sifat pada manusia. 1. Warna kulit. Tahukah kalian mengapa warna kulit mereka berbeda-beda? Ternyata, warna kulit juga dikode oleh banyak gen. Misalnya, gen pengkode warna kulit adalah gen A, B, dan C. Gen ini mengkode pembentukan pigmen kulit, yaitu melanin. Pigmen ini menyebabkan kulit berwarna gelap. Selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. 2. Bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Coba amati rambut yang tumbuh pada dahi teman-temanmu. Apakah kamu menemukan perbedaan? Tumbuhnya rambut seperti huruf V dikontrol oleh gen W, diambil dari We Don't Speak. Gen W ini bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen WW, homozigot dominan, atau gen WW heterozigot, sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif WW. Berikut gambar di samping adalah contohnya. 3. Tipe perlekatan cuping telinga. Ketika kamu mengamati telinga teman-temanmu, ada yang cuping telinganya melekat dan ada yang terlepas. Ternyata, tipe perlekatan cuping telinga ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G untuk cuping telinga terpisah atau terlepas, dan gen G untuk telinga melekat. Berikut gambar di samping adalah contohnya. 4. Bentuk rambut. Bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gen yang mengendalikan tipe rambut. Gen C dominan mengkode rambut keriting dan gen S resesif mengkode rambut lurus. Bentuk rambut merupakan kasus yang menarik yang dikenal dominasi tidak sempurna.
Artinya, jika kamu memiliki salah satu dari kedua jenis gen tersebut, gen C dan gen S, kamu akan mendapat campuran dari keduanya, yaitu rambutmu akan menjadi berombak JS. Jadi, orang yang memiliki rambut keriting memiliki genotip CC, orang yang memiliki rambut berombak memiliki genotip CS, dan memiliki rambut lurus memiliki genotip SS. Gambar di samping adalah contohnya. Selanjutnya, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. 1. Albino. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. 2. Buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Penyakit buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. 3. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan di mana darah sulit untuk mengumpal saat terjadi luka pada bagian tubuh tertentu disebabkan tidak dihasilnya faktor pengumpulan darah dalam tubuh seseorang. 4. Kanker. Kanker adalah sel-sel yang terus membelah di luar kendali. Pembelahan di luar kendali ini dapat disebabkan oleh perubahan gen atau mutasi pada gen mengendali pembelahan sel. Mutasi ini dapat disebabkan oleh sinar X, sinar UV, sinar gamma, zat kimia berbahaya, atau akibat infeksi virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acut Aisyah Kalamora dari siswa ketiga 2. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Rumahani, belajar sesuai dengan gaya belajar yaitu audio, visual, dan kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.